Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bitinamin. Allahumma alimna bima 'allamtana. Qala al-musannif. Kita lanjutkan Muraqil Ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Falil muwaswisina syaitonun yadhaku. Maka untuk orang-orang yang waswas ada setan yang sedang tertawa. Wa fi ba'din naskhi yal'abu. Di dalam sebagian naskah bukan yadhaku tapi yal'abu. Berarti orang waswas itu sebenarnya sedang digoda setan, sedang ditertawain setan. Pernah guru saya itu bilang begini, sebenarnya waswas itu menunjukkan bodoh. Jangan tersinggung ya, maaf ya. Kalau orang itu waswas berarti sedang ada setan yang sedang menertawakannya. Bihim dengannya. Ayyahza'u bihim yuqalu lahul walhan. Yakni setan yang sedang mengolok-olok, memperolok-olokkan. Namanya walhan. Ini walhan ini tugasnya mengolok-olokkan orang yang sedang berwudu agar waswas. Al-walhan bisukunil lam dibaca dengan lam sukun. Wa huwal ladzi yulihun nasa bi kasrati isti'malil ma'i. Walhan mewaswaskan manusia dengan menggunakan air yang banyak. Nawaitul wudu'ah. Sudah membasuh tangan, ulang nawaitul wudu'ah lagi sampai basah semuanya. Kalau dirinya sadar waswas itu digoda walhan, kenapa kok tidak dilawan? Kenapa kok dituruti, kok tidak ditinggalkan saja? Mudah kok resepnya. Begini contoh ya, ini untuk mengobati waswas. Misalnya kita waswas, seperti ada perasaan tidak sah. Ini tidak merata basuhannya, ini ada kulit yang belum kena air. Sampian dalam hatinya cukup bilang, wah sah, gitu saja sudah. Abaikan saja. Yang seperti ada suara itu yang mengatakan tidak sah, abaikan saja. Ini cara untuk menghilangkan waswas. Wa dzakara ba'duhum annal iblisa tis'atan minal waladi. Ada sebagian ulama berkata bahwa iblis itu mempunyai 9 anak cucu. Likullin minhum ismun wa amalun. Setiap dari 9 anaknya itu ada namanya masing-masing dan ada pekerjaannya masing-masing. Namanya ada masing-masing, juga punya pekerjaan, punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang tugaskan begini dan begitu. Faminhum Hanzab. Hamzabun wal muwaswisu bis shalah. Di antara dari anaknya iblis ada yang bernama Hanzab. Hanzab ini oleh iblis ditugaskan untuk mewaswaskan orang sholat. Agar orang sholat itu menjadi waswas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang tidak cukup orang itu yang waswas. Orang yang ada di sekitarnya pun ikut waswas kadang-kadang. Terganggu dengan orang yang waswas itu. Lah ini ulahnya Hanzab, anak cucunya iblis itu. Kalau kita sedang sholat, misalnya ada semacam bisikan, tidak sah, itu tidak bareng niatnya dengan sudah abaikan saja, sah, gitu saja bilangnya. Biar segera pergi yang namanya Hanzab itu. Wal walhanu dan walhan, wa huwa muwaswisu fil wudu. Dan nomor 2 anaknya iblis namanya walhan. Ya ini tugasnya untuk mewaswaskan orang di dalam wudu, di dalam bersuci. Orang-orang berwudu enak-enaknya ada perasaan kurang ini, kurang itu. Lah ini ulahnya walhan itu. Abaikan saja.
Wasalisu zelambur. Anak cucu iblis yang nomor 3 namanya zelambur. Bizayin mabtuhatin dibaca dengan zai yang dipatahkan. Walamin musaddadatin dan lam ditasdikan. Zelambur. Ba'daha nunun. Setelahnya lam ada nun. Pamatun akhiruhu ra'un dan terakhir ra. Zelambur. Wa huwa bi kulli sukin yuzayyinu lil bai'in allawa wal halafa wal kadiba wa madhah asin'ah. Tugasnya zelambur ini memang ditugaskan di pasar untuk memberi hiasan, menghiasi orang-orang yang jual beli, agar orang yang jual beli itu melakukan kebohongan, agar orang jual beli itu bersumpah bohong, wal halafal kadibah wa madhasinati, agar memuji-muji dagangannya, wa tadfifal kailih dan mencuri timbangan atau takaran, wa tadfifal kailil mizan mencuri takaran dan timbangan. Nah ini ulahnya zelambur itu. Setiap ada orang dagang di pasar-pasar, itu zelambur itu selalu mengintipnya dan selalu mendampingi, karena tujuannya biar orang yang jual beli itu melakukan kecurangan di dalam jual beli. Tidak ada yang menawar dibilang ada yang menawar. Orang menilai agak jelek barangnya, ya dipuji-puji barangnya, ya biar orang itu tertarik, orang itu dirayu, agar orang itu mencuri timbangan biar gimana caranya agar tidak beres timbangannya itu atau takarannya. Nah ini ulahnya zelambur itu. Memang tugasnya untuk memperdaya manusia yang ada di pasar-pasar untuk jual beli. Warabiu al-awar wa huwa syaitanu zina. Yang nomor 4 anak cucunya iblis adalah al-awar. Al-awar wa syaitun zina, setan zina. Yanfahu fi ihlilir rajuli wa anjil mar'ati. Lah, awar ini menghiasi manusia laki-laki dan perempuan. Misalnya ya, ada laki-laki lewat. Misalnya ada perempuan lewat dilihat oleh laki-laki. Yang namanya awar ini meniup sihirnya pada bokongnya perempuan, biar orang laki-laki itu tertarik dan menggoda perempuan itu, dan juga meniup apa yang ada di laki-laki itu. Kehormatan laki-lakinya ditiup, perempuan pun ditiup, agar saling senang. Laki-laki yang melihat perempuan biar senang, perempuan pun biar tertarik juga. Lah ini ulahnya awar itu. Kalau tidak hati-hati, manusia yang bertemu laki-laki dan perempuan, ya akan bisa saja ya jadian lah. Ini ulahnya al-awar. Wal khamisu al-wasnan. Biwawin maftuhatin dibaca dengan waw yang dipatahkan, wasnan. Wasinin mumhatin sainatin, sinnya disukunkan, wasnan. Wa nunainin bainahuma alifun, dan 2 nun di antaranya ada alif, wasnan wa huwa syaitonun naum yusakirur ra'sah wal ajfana 'alal qiyam. Wasnan ini oleh iblis ditugaskan untuk menggoda orang tidur, biar orang itu merasa berat bangunnya, biar matanya itu berat untuk membuka mata, biar itu berat untuk bangun untuk sholat, wa nahwiya dan semisalnya. Berarti kalau kita misalnya tidur, enak-enaknya tidur, kemudian kita bangun, lah dalam bangunnya itu kita kesulitan untuk bangun, diberatkan kepala kita, mata kita juga diberatkan untuk membukanya. Ini ulahnya setan yang ditugaskan iblis itu, yang bernama siapa tadi itu? Wasnan itu. Hati-hati dengan wasnan, karena wasnan itu memberatkan orang untuk bangun tidur itu, sehingga orang itu bukan bangun berwudu, tapi bangun membenahi selimutnya atau membenahi pakaiannya. Ya ada yang bangun, tapi yang bangun kadang-kadang bukan orangnya, tapi burungnya yang bangun. Nah ini ulahnya wasnan itu. Ya dasar anak cucunya iblis itu memang pintar-pintar ya. Tapi
sepinter-pinternya anak cucunya iblis itu masih kalah pinter dengan orang-orang alim. Kalau orang alim itu lebih pinter daripada anak cucu iblis yang pinter-pinter, masih kalah cerdas. Orang-orang alim itu seperti Gus Baha misalnya ya tuh, orangnya itu cerdas. Setan pun kalah cerdas dengan Gus Baha. Iblis ya juga kalah, masih kalah. Wallahu a'lam.